Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, pemerintah akan kembali memberlakukan diskon tarif listrik 50% di bulan Juni dan Juli 2025. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, pemerintah akan memberlakukan insentif potongan tarif listrik sebesar 50% mulai 5 Juni 2025. Airlangga menerangkan, skema diskon listrik 50% akan dibahas pada 5 Juni mendatang. Rencananya diskon tarif listrik ini akan diberikan pada pelanggan di bawah 1.300 volt ampere. Nanti tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali, dan itu di bawah 1.300 kWh. Ya, poin ini bakal di breakdown tanggal 5 Juni nanti, Pak? Iya, makasih. Oke, makasih, Pak. Di bulan Juni nanti, pemerintah telah menyiapkan 6 paket stimulus ekonomi, antara lain diskon transportasi. Diskon yang diberikan mencakup tiket kereta api, pesawat, serta tarif angkutan laut selama masa liburan sekolah. Kemudian 110 juta pengendara ditargetkan akan mendapatkan diskon tarif tol. Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol selama musim libur sekolah Juni-Juli. Diskon listrik 50%. Diskon listrik akan berlaku lagi di bulan Juni-Juli. Rencananya diskon hanya diberikan pada pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere. Selanjutnya, bansos pangan. Pemerintah akan menambah alokasi bansos berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dan tak lupa bantuan subsidi upah. Bantuan ini akan diberikan bagi guru honorer dan pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau sesuai upah minimum. Dan juga saudara, bantuan iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK bagi pekerja sektor padat karya yang seharusnya berakhir di bulan Juli 2025. Di tengah sulitnya kondisi ekonomi, pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik 50%. Lalu apa kata warga? Berikut selengkapnya. Listrik di rumah saya itu 450 volt ampere. Untuk program pemerintah saat ini yang diskon 50% itu sangat membantu. Padahal dari Januari, Februari kemarin itu banyak sangat membantu. Nah, untuk program selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Terus kedepannya ya untuk dana-dana yang kemarin mau buat beli listrik yang berapa itu bisa saya alokasikan ke anak sekolah. Sangat membantu dan bersyukur. Soalnya yang periode Januari ya sama Februari itu 100 dari 1 bulan, kalau nggak ada bantuan dari pemerintah itu minimal 200 habis bayar listrik itu. Kalau ada bantuan ya agak terbebani. Yang selama ini berarti 100 untuk 2 bulan, otomatis ada uang sisa yang sebenarnya untuk bayar listrik itu dialokasikan kemana, Pak? Dipindahkan untuk alokasi dana apa? Istilahnya ya buat ke dapur, belanja istri itu loh. Kalau biasanya tuh 15 hari sekali mikir ngisi token 100.000. Kalau ada subsidi ini kan enak, pikiran agak nggak tertekan. Alhamdulillah bisa meringankan bebannya warga ini. Kalau saya paling banyak ya 100.000. Kemarin Januari Februari dapat diskon listrik juga? Ya juga ya, 50 bisa dapat 1 bulan itu kalau ada subsidi ya. Sulitnya kondisi ekonomi membuat warga harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk bayar listrik. Lebih lengkap berikut kami hadirkan perbincangan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan Misbahul Munir bersama salah satu warga di Rusunawa, Sombo, Surabaya, Jawa Timur.
Pemerintah kembali akan memberikan diskon tarif listrik 50% sama seperti yang telah diberikan pada Januari dan Februari lalu. Namun terdapat perbedaan dengan Januari dan Februari lalu di mana diskon yang kembali akan diberikan pada Juni dan Juli 2025 ini hanya menyasar rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Apakah mendapat respon positif dari warga? Saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan warga di Rusunawa, Sumbo, Surabaya terkait rencana pemerintah akan memberikan kembali diskon listrik 50% ini. Selamat pagi Bapak, boleh bergabung dengan kami di Kompas TV, agak merapat sedikit Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Edi Purwanto. Pak Edi Purwanto, adanya diskon listrik 50% sama seperti yang Januari Februari diberikan oleh pemerintah, tanggapan Bapak seperti apa, dan mungkin bisa diceritakan Pak untuk selama ini di warga yang ada di Rusunawa Sumbo ini daya listriknya berapa aja Pak, kalau boleh tahu? Kalau variasi ya, ada yang 450, ada yang 900, ada yang 1.300. Nah, untuk yang periode kemarin itu alhamdulillah program dari pemerintah itu sangat-sangat membantu warga, khususnya yang saat sekarang ini keadaan perekonomian sangat sulit lah. Gitu. Kalau Pak Edi sendiri, daya listrik di rumah Bapak berapa? Daya listrik saya sendiri kebetulan 450. 450 volt ampere ya Pak ya. Betul. Yang untuk bulanan biasanya bayar listrik berapa nih Pak Edi? Biasanya rata-rata itu 50 per bulan. 50.000. Sendiri mungkin bisa mewakilkan warga di Rusunawa Sumbo, keadaan ekonomi menurut Bapak seperti apa sih sekarang, dan bagaimana caranya Bapak untuk membagi penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan harian dari keluarga? Kalau penghasilan ya dibilang cukup ya cukup, dibilang enggak ya enggak. Tergantung kita memanajemen keuangan. Pandai-pandai mengatur lah gitu. Tapi yang sering ya dari saya pribadi, dari keluhan warga sekitar ya sulit lah. Ya itu dia saudara, dan seperti yang kita ketahui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri menjelaskan bahwa program pada bulan Juni dan Juli 2025 ini akan menyasar sebanyak 79,3 juta kepala keluarga atau rumah tangga, di mana yang terdata tersebut di bawah 1.300 volt ampere. Nah, Alfian Rahman, Misbaul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Prabowo Subianto kembali mengeluarkan paket stimulus untuk menggerakkan konsumsi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi. Lalu seberapa ampuh paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi Mbak, baik, kabar baik. Mas, kita ke diskon tarif listrik dulu. Kira-kira seberapa efektif sih diskon tarif listrik ini untuk mendorong daya beli dan juga menggerakkan konsumsi? Ya, pelajaran dari kuartal pertama di mana ada diskon ya tarif listrik 50% untuk Januari dan Februari sebenarnya cukup meringankan beban dari middle class ya. Jadi sebagaimana kita lihat dari komposisi dari kelas pengeluaran, middle class itu di antara 2 juta sampai 9,9 juta rupiah kelompok pengeluarannya, dan mereka adalah tipe yang kalau kita lihat mereka kaya enggak juga, tapi kalau dibilang miskin mereka enggak miskin gitu ya, sehingga ketika mereka tidak miskin mereka tidak dapat bantuan sosial, tetapi sebenarnya mereka struggling ya, mereka berjuang sendirian di tengah. Sehingga saya lihat bagaimana diskon tarif listrik ini sebenarnya bisa kemudian mengurangi beban mereka. Tetapi mengurangi beban saja tidak cukup ya, karena kita kan juga akan melihat ya potensi alokasi anggaran mereka kemana. Nah, sementara ini mereka masih melihat bahwa bulan Juli itu adalah bulan yang sangat krusial. Karena apa? Karena ini adalah periode masuk sekolah anak, periode harus berganti kelas, berganti sekolah, dan seterusnya. Sehingga saya rasa ini juga sebagian dari apa yang mereka dapatkan diskon di bulan Januari dan Februari, mereka tahan dulu untuk pengeluaran
pengeluaran berikutnya. Kenapa? Karena dari sisi kepercayaan ya, bagaimana kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen di bulan Maret itu justru anjlok padahal masa Lebaran ya 121 terendah semenjak 5 bulan terakhir. Ini artinya apa? Mereka melihat bahwa sebenarnya kondisi pekerjaan mereka belum sustainable, tapi di sisi yang lain pengeluaran mereka terlihat ke depan itu sudah jelas ya untuk pengeluaran ini dan pengeluaran itu, sehingga kecenderungan mereka adalah saving ya ketimbang melakukan pengeluaran atau spending. Nah, sehingga yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga mereka mau belanja ya, dan itu yang bisa kemudian memacu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. Oke, cukup meringankan beban middle class yang solo fight lah ya. Tapi kan ke depan juga tadi Mas Fitra bilang akan ada banyak kebutuhan. Nah, apakah 6 paket stimulus ini termasuk yang utamanya tadi diskon tarif listrik 50% tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi yang kita hadapi? Kalau kita lihat data BPS juga menunjukkan ekonomi Indonesia di periode Januari hingga Maret ini hanya tumbuh 4,87%, Mas Fitra. Sementara konsumsi yang jadi motor utama ekonomi Indonesia juga hanya mampu tumbuh 4,89%. Keduanya di bawah standar pertumbuhan 5%. Ini bagaimana, Mas Fitra? Ya, keduanya suboptimal. Karena kalau kita lihat salah satu komponen lagi dari pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah justru terkontraksi 1,38% ya di kuartal pertama tahun lalu, tahun ini. Tapi dibandingkan dengan tahun lalu misalnya ya, tahun lalu itu di kuartal pertamanya kenapa kita bisa tumbuh 5,11%? Salah satunya juga karena pemerintah itu mengeluarkan anggarannya secara eksesif ya, di front load di awal ya, bagaimana secara year on year di tahun 2024 pengeluaran pemerintah itu 20%. Sementara di tahun ini di kuartal pertama itu pengeluarannya cuma tinggal bahkan terkontraksi 1,38%. Nah, ini pelajarannya. Sehingga ketika pemerintah ingin mengeluarkan stimulus-stimulus mulai dari kuartal kedua, saya rasa itu sangat baik ya untuk kemudian membangun fondasi ekonomi kita terutama di kuartal kedua, Mbak Astrid. Oke. Lalu apakah 6 stimulus tadi ini bisa kita sebut krusial begitu, karena kan beberapa hari besar seperti Natal dan Tahun Baru juga sudah lewat. Tapi kalau kita lihat di rentang waktu yang pendek begitu ya, di dalam waktu dekat akan ada Idul Adha juga. Nah, ini kira-kira bisa mendongkrak daya beli atau konsumsi, Mas Fitra? Ya, ini kita akan menghadapi libur panjang berikutnya ya, di akhir Mei sampai awal Juni ya. Ini mudah-mudahan dengan diskon transportasi, tarif tol itu juga bisa kemudian memajukan ya potensi ekonomi daerah. Karena pelajaran di kuartal pertama tahun lalu sekali lagi, itu selain Lebaran juga ada pengeluaran pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat itu sedang berada dalam tinggi-tingginya gitu ya. Sehingga saya rasa ini suatu hal yang bisa kemudian kita lihat di kuartal kedua perkembangannya, di mana ketika sektor pariwisata itu flourishing sebagaimana di kuartal 1 tahun lalu, itu bisa signifikan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Dan yang juga tidak kalah pentingnya Mbak Asri, kita juga akan melihat di paket stimulus itu ada perpanjangan diskon iuran. Nah, diskon iuran ini penting. Kenapa? Karena sebenarnya pengeluaran middle class itu paling besar pertama yang makanan, yang kedua adalah untuk perumahan, yang ketiga adalah untuk pajak dan iuran. Sehingga ini signifikan ya untuk kemudian mengurangi beban dan middle class sembari kemudian bisa mendorong mereka untuk belanja ya di kuartal kedua ini. Tapi dari stimulus-stimulus ini saya rasa yang juga tidak kalah pentingnya, kita juga bisa memberikan stimulus untuk sektor makanan. Nah, untuk ini saya rasa MBG itu bisa kita gunakan sebagai stimulus juga. Karena MBG ini kalau sudah full pledge Mbak Asri, kita bayangkan aja ada satu keluarga ya, kalau di Indonesia itu rata-rata keluarga itu 4,71, artinya satu rumah tangga itu punya 2 atau 3 anak. Nah, anggaplah 2 anak, satu anak itu diberikan misalnya makan siang gratis ya, satu hari 15.000, dikali dengan 20, itu dikali dengan 2, itu jadi 600.000. Ada potensi 600.000 anggaran yang dihemat ya untuk pengeluaran makanan, di mana ini adalah kelompok pengeluaran middle class yang paling besar 41,7%. Yang berikutnya yang kedua, saya rasa selain stimulus-stimulus yang sudah rencana diberikan oleh pemerintah ini, perlu juga untuk diberikan ke sektor perumahan ya, rumah subsidi dan seterusnya. Karena apa? Ini 28% pengeluaran middle class di situ. Jadi 41,7% itu di sektor makanan, 28% di sektor properti. Nah, baru yang ketiga itu untuk pajak dan iuran. Saya rasa penting juga kita untuk melihat pemerintah melakukan stimulasi ekonomi di sektor-sektor tersebut, Mbak Astrid. Ya, stimulus juga diharapkan bisa merambah ke sektor lain yang tadi dianggap juga krusial ya, Mas Fitra. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian membangkitkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk akhirnya mereka bisa meningkatkan daya beli dan juga konsumsi. Kita nanti akan bahas usai jeda, tapi tetaplah di Kompas Bisnis.
Masih di Kompas Bisnis bersama ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Mas Fitra, tadi kan kita bahas juga bahwa memang stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, khususnya tadi diskon tarif listrik 50% yang berlaku bulan Juni ini juga mampu mendongkrak ataupun juga meringankan beban middle class yang kita bisa bilang solo fighter begitu. Tapi ada faktor kepercayaan konsumen juga yang harus ditingkatkan atau dijaga. Ini gimana strateginya yang harus dilakukan pemerintah, Mas Fitra? Ya, jadi pemerintah harus mampu untuk menjaga ekosistem bisnis ya, supaya tetap positif ya. Bagaimana kita melihat year to date saja, Mbak Asri, sudah 24.000 orang yang di PHK ya, karena adanya permasalahan di industri padat karya. Sehingga saya rasa pemerintah juga perlu untuk memberikan stimulasi-stimulasi kepada industri, tidak hanya kepada pekerjanya, tapi kepada industri sebagai tempat kerja di sektor formal ya. Karena ketika mereka terlempar dari sektor formal ke sektor informal, mereka mungkin masih bisa tetap bekerja ya, tapi terserap di informalitas dan pada akhirnya income mereka anjlok. Sehingga penting sekali untuk menjaga ekosistem bisnis ya, untuk tetap positif. Bagaimana stimulasi itu juga diberikan kepada industri dan bagaimana berita-berita terkait dengan premanisme yang melakukan pemalakan ya terhadap industri dan juga investor itu juga bisa dimoderasi ya. Kita juga sudah melihat bagaimana Satgas itu sudah berencana untuk dibentuk oleh pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa bisa meningkatkan potensi kepercayaan konsumen di kuartal kedua sehingga pada akhirnya ya mereka akan menggunakan uangnya untuk belanja gitu, Mbak Asri. Mas, tapi saya pengen penegasan aja sih dari 6 paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah ini, apakah sudah cukup untuk mendongkrak atau meningkatkan daya beli dan konsumsi? Kalau cukup, tidak ada yang cukup, Mbak. Tapi kita kan terbatas ya dari sisi fiskal ya. Bagaimana memang di kuartal kedua ini kita sudah mendengar bahwa APBN kita sudah surplus lagi ya, 4 triliun kemarin dari pengumuman di bulan April. Tetapi itu sebenarnya karena memang kita belum banyak ya mengeluarkan aktivitas spending di kuartal kedua tahun ini. Nah, sehingga ya heads up-nya adalah ketika ini terlalu banyak aktivitas spendingnya, memang di satu sisi bisa melumasi perekonomian, tetapi di sisi yang lain ada dari sisi pembiayaan ini bisa kemudian akan bertambah besar ya, sehingga risiko pembiayaan akan menjadi lebih signifikan. Nah, ini permasalahannya yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Tetapi kalau ingin menambah beberapa hal lagi yang lebih strategis menurut saya, seperti yang tadi saya sampaikan, juga masuk ke sektor makanan dan juga sektor perumahan. Ya, MBG itu bisa difungsikan juga untuk melakukan untuk difungsikan sebagai stimulus ya di sektor makanan. Ya, mudah-mudahan MBG ini bisa secara ideal ya terlaksana karena yang tadi saya sampaikan ya kalau kita lihat keluarga itu punya 2 anak, seminimal-minimalnya mereka bisa hemat 500.000 untuk ongkos makanan ya harian anak-anaknya ya per bulan. Nah, dan di sisi yang lain kalau kita lihat dari breakdown dari sisi pengeluaran middle class itu juga masuk ke sektor properti ya. Jadi subsidi rumah, iuran rumah dan seterusnya itu juga saya rasa perlu untuk diluncurkan juga ya di kuartal kedua tahun ini untuk mengurangi beban middle class sembari juga mendorong mereka untuk melakukan spending yang lebih signifikan di kuartal kedua tahun ini, Mbak Asri. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2 stimulus sebelumnya yang telah dikeluarkan pemerintah, apakah dampaknya ini akan sama atau berbeda? Kalau misal kita mengacu ke stimulus di triwulan pertama tahun 2025, meski ada 15 paket ekonomi komplit ya, namun ekonomi ini kan kalau kita lihat tetap tumbuh di bawah 5% begitu, Mas Fitra. Saya rasa akan lebih signifikan di kuartal kedua tahun ini karena Mbak Asri sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 pemerintah kan dari sisi pengeluaran terkontraksi minus 1,38% ya karena memang harus ada adaptasi ya dari regulasi Inpres ya 2025 tentang efisiensi, tentang perubahan alokasi anggaran sehingga ada blokir-blokir anggaran di kuartal 1, tetapi saya rasa permasalahan itu tidak kita temui di kuartal kedua karena blokir anggaran sudah dibuka, anggaran sudah dialokasikan ke tempat yang jauh lebih produktif rencananya, dan sehingga harusnya di kuartal kedua ini kita bisa melihat ada rebound ekonomi ya dari sebelumnya 4,87% minimal bisa mencapai 5% ya di kuartal kedua tahun ini. Dampak dari 6 paket stimulus ini apakah hanya berdampak jangka pendek atau dampaknya jangka panjang, Mas Fitra?
Tentu ini sifatnya ad hoc ya, karena biar bagaimanapun paket, yang namanya paket itu kan terbatas ya, sifatnya bukan long lasting. Nah, untuk bisa kemudian menjamin sustainability dari perekonomian, terutama dari sisi konsumsi, maka tadi sektor formalnya itu harus diperbesar ya. Karena kejatuhan dari sektor formal ke sektor informal itu yang kemudian membuat middle class itu anjlok income-nya ya selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat dari sisi tabungan, jumlah tabungan bukan tabungan middle class saja, tabungan rata-rata masyarakat kita itu tinggal 1,7 juta rupiah Mbak Asri per bulan Februari dan Maret, data dari LPS secara rata-rata ya. Nah, ini jatuh dari 5 tahun yang lalu yaitu 3 juta rupiah, hampir setengahnya. Makan tabungan. Kenapa? Karena income-nya terbatas. Kenapa income-nya terbatas? Anjlok karena mereka terlempar dari sektor formal yang mana itu adalah industri. Sehingga ketika pemerintah bisa fokus pada industrialisasi, maka ini bisa kemudian memperbesar sektor formal, menaikkan potensi pendapatan masyarakat dan pada akhirnya kita bisa melihat sustainability dari konsumsi ke depan akan lebih signifikan lagi dan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% akan terrealisasi menurut saya, Mbak Asri. Kita lebih spesifik lagi soal diskon tarif listrik 50%. Ini apakah cukup? Apakah ampuh untuk menambal masalah konsumsi dengan insentif tersebut atau perlu ada isu struktural lain yang diatasi, Mas Fitra? Isu struktural tadi yang saya sampaikan ya bagaimana industrinya, tetapi untuk di jangka pendek ini ad hoc ya, karena middle class itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, dia bukan orang kaya, tapi dia juga bukan orang miskin, sehingga ketika mereka kesulitan mereka tidak berhak dapat bansos ya. Ada yang memang dapat bansos, tapi mereka bukan kelompok yang berhak dapat bansos ya rata-rata. Sehingga ketika ada diskon tarif listrik yang mana ini sebenarnya adalah mengurangi beban mereka. Ini saya rasa signifikan ya untuk mengurangi beban dari middle class tersebut. Tetapi tentunya harapan saya juga ada tambahan stimulus lain yang mana itu fokus pada pengeluaran middle class yang tadi saya sebutkan, Mbak Asri. Nah, di kuartal selanjutnya juga diharapkan kondisinya lebih baik ya kalau melihat dengan insentif dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Tapi tadi catatannya dari Mas Fitra bahwa memang stimulus yang diberikan 6 paket stimulus ekonomi terhadap masyarakat ini mampu setidaknya meringankan beban middle class, tapi ada perlu banyak lagi isu struktural yang perlu dilakukan. Salah satunya mungkin stimulus terhadap industri juga, kemudian subsidi iuran rumah, kemudian tadi kepercayaan konsumen yang harus dijaga mungkin salah satunya dengan adanya stabilitas harga. Terima kasih Mas Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Fitra. Saudara, hari ini Polda Metro Jaya akan memanggil Rismon Sianipar sebagai saksi atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7